Indonesianya lebih catchy ya istilahnya ya, ngelamun sore-sore ya. Karena Sigres ya, itu kan kalau di bahasa Indonesia kan Padang Lamun, jadi ngelamun gitu ya. Ini memang catchy sekali. Nah, insya Allah pada hari ini kita senang sekali bisa berkumpul lagi di kegiatan Sigdas Voice ini, dan kita bisa saling diskusi sama-sama, kita bisa saling share ilmu pengetahuan gitu ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman dari Konservasi Indonesia YKCI yang sudah membantu untuk keberlangsungan acara hari ini, dan ini kan memang acaranya merupakan kerjasama ya dari berbagai universitas dan LSM gitu ya, yang memang kita ada kepedulian terhadap ekosistem Padang Lamun. Dan alhamdulillah untuk minggu ini dari Universitas Pajajaran khususnya Sekolah Pasca Sarjana yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi host seperti itu, dan kita juga hari ini sudah mengundang uh, narasumber ya dari FPIK yang nanti juga akan bisa memberikan paparan gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya akan ada opening speech dari Profesor Dr. Med Setiawan, Dr. AIFM. Waktu dan tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kevin. Pak Kevin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terkhusus narasumber Kang Doni dan juga moderator Kang Kevin. Saya Setiawan atas nama Universitas Pajajaran dan terkhusus Sekolah Pasca Sarjana serta Pusat Studi Pariwisata Berkelanjutan. Tentunya merasa bergembira dan berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian, kolaborator dari Unpad yang telah memberikan kepercayaan kepada kami melaksanakan kegiatan webinar pada hari ini. Yang kalau saya lihat ini adalah rangkaian kegiatan ketiga untuk si Grace Voice ngelamun sore-sore ya. Nah, untuk sekolah pasca sarjana kegiatan seperti ini sangat relevan karena salah satu hal yang menjadi fokus perhatian kami adalah menyangkut keberlanjutan dan juga aspek lingkungan. Dan saya difahamkan bidang saya bukan di bidang konservasi, tetapi juga sangat tertarik tentunya di aspek keberlanjutan, di mana potensi yang sangat luar biasa ya dari Padang Lamun ini, tetapi mungkin terabaikan oleh kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga perlu ada kesadaran bahwa banyak sekali potensi sumber daya Lamun ini yang bisa dikembangkan, dan salah satunya adalah dalam pengembangan ekowisata. Nah, khusus untuk di Sekolah Pasca Sarjana juga sudah ada program studi pariwisata berkelanjutan, sehingga harapannya di sini juga hadir ya beberapa mahasiswa dari program studi tersebut untuk sama-sama memikirkan bagaimana potensi Padang Lamun ini mendapatkan perhatian, salah satunya kalau kita bisa mengembangkan ekowisata. Dan di Unpad juga ada program studi diploma atau D4 pariwisata bahari, di mana Kang Doni juga aktif di sana, sehingga dua pendekatan ya, sustainable tourism dan juga khusus turisme yang ada di kawasan pesisir ini bisa dikembangkan, salah satunya dengan mengembangkan potensi Padang Lamun ini. Saya berharap tentunya kegiatan ini bisa terus berlanjut dan seperti yang diharapkan, karena banyak pihak yang terlibat, baik dari institusi pendidikan, dari LSM, lalu dari BRIN, dan juga dari komunitas internasional. Mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian dan dukungan untuk terus mengembangkan potensi Padang Lamun ini, salah satunya di aspek ekowisata. Untuk itu, tanpa panjang lebar, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan, selamat, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh Bapak Ibu yang hadir, dan mungkin nanti materinya juga bisa menjadi digital asset ya, yang bisa kami mohon izin kalau memungkinkan rekamannya bisa menjadi digital asset juga di SPS, sehingga masih bisa diikuti oleh teman-teman lain yang berhalangan pada kesempatan sore ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dekan Sekolah Pasca Sarjana Prof. Setiawan atas sambutannya. Dan mari kita lanjutkan. Kita akan ada dokumentasi dulu ya sekarang untuk para peserta yang hadir. Silahkan boleh untuk dibuka video kameranya. Kita foto sebentar ya untuk dokumentasi. Bu Hesti, apakah sudah siap?
dari teman-teman dokumentasi? Iya, oke. Eh, bisa kalau sudah siap sesuai aba-aba ya. Satu, dua, tiga. Oke, gaya lain, gaya lain. Satu, dua, tiga. Oke, nah satu kali gaya terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu materi. Tapi sebelumnya saya akan coba membacakan dulu biografi singkat dari Pak Doni Juliandri Prihadi, SPI, MSc, CPM, PhD sebagai pemateri pada hari ini. Jadi Pak Doni ini berkarir sebagai dosen di Departemen Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran sejak Januari tahun 2008 dan sebagai akademisi beliau ini aktif ya dalam pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang khususnya di bidang ekowisata bahari, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, eksplorasi sumber daya hayati laut, ekologi laut, tropis, widya selam, selam ilmiah, dan kewirausahaan, serta strategi pemasaran digital pariwisata. Bidang keilmuan dari Pak Doni ini memang banyak di bidang ekowisata bahari, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya pesisir laut, dan manajemen pariwisata. Background akademi dari Pak Doni, beliau menyelesaikan S1 di program studi manajemen sumber daya perairan perikanan di Faperta, Unpad, kemudian melanjutkan S2 di program studi Coastal Zone Management Bournemouth University Inggris, dan sekolah sertifikasi Property Marketing Management, dan S3 di program studi Tourism Management Ocean University of China, Tiongkok. Pak Doni pernah menjadi sekretaris program studi ilmu kelautan dan manajer kemahasiswaan FPI Unpad, dan beliau berkomitmen untuk mengintegrasikan kelestarian lingkungan dengan potensi wisata serta mendukung perekonomian lokal serta konservasi sumber daya alam laut. Jadi memang sangat sesuai untuk tema hari ini ya. Mudah-mudahan kalau kemarin di Grace Voice yang pertama dan kedua kita sudah membahas dari perspektif yang lain, nah ini mudah-mudahan hari ini kita menarik sekali ya akan mendengar paparan dari Pak Doni terutama terkait bagaimana ini potensi ekowisata dari Sigres dan juga untuk konservasi. Baik, Pak Doni, silakan waktu dan tempat. Mungkin bisa langsung di-share screen materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya izin share screen ya. Oke, Eh, izin Pak Moderator kelihatan? Sudah, Pak, Oke, silakan. Ya, suara saya jelas ya. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu ke saya dan terima kasih juga kepada Dekan Prof. Setiawan. Dan juga terima kasih kepada Konservasi Indonesia yang sudah menginisiasi kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang baik untuk kita sharing keilmuan ya, sharing keilmuan. Nah, hari ini saya akan membawakan topik tentang potensi sumber daya lamun sebagai penunjang ekowisata di pulau-pulau Indonesia. Studi kasusnya saya ambil di Pulau Menjangan, Karimun Jawa, Menjangan Besar Karimun Jawa. Oke, ngelihat dari peta sebaran terumbu karang lamun dan mangrove, kita bisa ngelihat legend dari beberapa daerah ya, beberapa daerah yang ada di Indonesia, yang hijau mangrove, yang warna peach itu lamun, yang biru itu terumbu karang. Ternyata berdasarkan literatur data sekunder, eh, ekosistem lamun itu menjadi Indonesia menjadi ekosistem terluas di Asia Tenggara dan nomor 2 di dunia setelah Australia. Kurang lebih kalau nggak salah 200 200 ribu hektar luas lamun. Dan paling banyak menurut literatur itu paling banyak terluas di Indonesia itu ada di Kepulauan Bintan ya, daerah Riau sana. Nah, mangrove juga sekarang
mangrove menjadi area terluas yang dimiliki oleh Indonesia ya, area terluas di dunia. Nah, bicara apa itu lamun? Lamun merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi dan hidup dalam kondisi kadar garam yang tinggi. Sebagai penahan sedimen atau sediment trap, daerah feeding ground, nursery ground, spawning ground bagi beberapa biota laut seperti penyu, dugong, krustase, echinodermata, dan beberapa juvenile ikan. Padang lamun diketahui juga merupakan produsen utama yang mendominasi dalam suatu area pesisir. Peranan pentingnya dalam dinamika nutrisi, menyedia habitat stabilitas substrat dan siklus biokimia. Lamun ini banyak hidup di daerah intertidal ya, pasang surut. Penghuni tetap biota dan memijah sebagian besar hidupnya di padang lamun. Contohnya apogon, Margaritoporus. Atau selain ikan yang penghuni tetap itu dugong dugon ya. Itu spesies dugong yang hidup dan memijah di situ, nursery-nya di situ, mencari makannya di situ. Dugong ini hmm, sangat eh, padang lamun ini sangat penting untuk kehidupan dugong. Nah, kita bicara ikan yang berasosiasi dengan lamun itu ada beberapa. Ada juga ikan-ikan yang menghabiskan hidupnya di padang lamun dari juvenil sampai siklus hidup dewasa dan memijah di luar ekosistem lamun. Contohnya Halichoeres leparensis, Parnassus duodecimal, Paramia concolinanereus, dan yang menetap hanya pada tahap juvenil. Contohnya Siganus dan Siganus virgatus, Siganus chrysopyrus, dan Leptyrus sp. Dan ada juga yang menetap sewaktu-waktu atau singgah hanya mengunjungi padang lamun untuk berlindung atau mencari makan. Ini gambar-gambar foto-foto yang saya dapatkan di menjangan besar ya. Ada Paramia, ada Letarus, Lucianus, Apogon. Keunggulan ekosistem lamun. Di sini keunggulan ekosistem lamun itu sebagai media untuk filtrasi dan penjernih perairan laut dangkal atau menjaga kualitas air ya. Ini contoh ada Halophila decipen dan ini ada penyu hijau. Dan lamun juga sebagai tempat tinggal biota laut yang bernilai ekonomis, sebagai tempat pemeliharaan anakan berbagai biota laut yang bermigrasi saat dewasa. Yang keempat, sebagai tempat mencari makan untuk berbagai macam biota laut. Yang kelima, penstabil sedimen hingga mampu mencegah erosi. Yang keenam, berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tes. Oh ini ya, kebuka ya? Punten Kang, itunya share screen-nya hilang. Oh iya ya. Lamun di Indonesia, padang lamun di perairan Indonesia umumnya termasuk padang vegetasi campuran, sering dijumpai di daerah pasang surut bawah atau inner intertidal dan subtidal atas atau upper subtidal. Ekosistem lamun terletak di antara dua ekosistem penting yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem lamun berhubungan erat dengan berinteraksi sebagai mata rantai dan sebagai penyangga dengan mangrove dan terumbu karang. Di Indonesia terdapat 13 jenis lamun yang diperkirakan seluas 230.000 hektar. Jenis lamun yang ada di Indonesia ada dari genus Halodule, ada Halodule universis, ada Cimodece Cimodece rotundata, Syngodium
Isotifolium, Thalassodendron ciliatum, Enhalus acoides, Thalassia heprici, Halopila ovalis, Halopila minor, Halopila decipiens, Halopila pinulosa, dan Halopila sulawesi. Klasifikasi lamun, familinya ada termasuk dua ya, ada Hydrocharitose sama Potamogetonase. Nah, dari famili itu ada yang di Hydrocephalurose, itu ada genus Enhalus, ada genus Halopila, ada genus Thalassia, dan di famili yang Potamogetonase itu ada genus Cemodece, sama Halalude, dan Thalassodendron, dan Syngodium. Nah, ini ada image dari contoh dari beberapa lamun yang ada di Indonesia ya. Ada Enhalus acoides, dia akarnya memang akar rimpang dan daunnya memang lebih panjang, memanjang, tipis. Dan Halopila bentuk daunnya lonjong, akarnya juga rimpang. Thalassia hampir mirip dengan Enhalus, cuman lebih kalau ngelihat di alamnya itu lebih lebat ya. Terus Halopila sama Halopila, ini Halopila spinulosa ini daunnya berbeda dengan Halopila minor, dan Halopila decipiens lebih lonjong. Adapun dari famili yang lain ada Cimodaceae itu seperti Enhalus tapi lebih ramping. Halalude itu lebih tipis, Halalude universis lebih tipis tapi lebih rimbun dibandingin Pinifolia. Ada Springodinium, Isotifolium, ada Thalasdendron ciliatum, ada Cemodacea surota. Nah, kita masuk ke lamun sebagai ekowisata. Ekowisata adalah jenis kegiatan pariwisata yang mengunggulkan potensi sumber daya alam, lingkungan, dan keunikan alam yang ada di suatu daerah. Keuntungan bagi masyarakat antara lain membuka lapangan pekerjaan dan usaha untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat di daerah sekitarnya. Peran masyarakat dalam hal pengembangan ekowisata Lamun adalah sebagai penjaga lingkungan. Ini ada contoh saya ambil dari literatur ya, dari Maldives. Mungkin di Indonesia juga ada tapi tidak terdokumentasikan. Mereka snorkeling dan mereka bisa melihat biota laut yang ada di sekitar ekosistem Lamun. Ini tujuan yang harus diperhatikan dalam ekowisata. Ada 3, pelaku perjalanan memiliki kepuasan dan sikap hidup lebih menjaga alam. Yang kedua, mengurangi degradasi lingkungan serta memiliki kontribusi dalam pengembangan lingkungan yang sehat. Yang ketiga, ditentukan seberapa banyak pengunjung yang diperbolehkan dalam waktu tertentu. Yang tujuan ketiga itu dengan analisa daya dukung lingkungan, sehingga mengetahui jumlah pengunjung yang optimal untuk datang di satu destinasi wisata. Tapi ada tantangan Lamun di Indonesia. Lamun tuh sekarang terus mengalami kerusakan akibat beberapa kegiatan wisata tersebut ya. Ekosistem padang Lamun dapat dianalisis salah satunya dengan menghitung kerapatan jenis dan membandingkan antara jumlah total individu dibagi total unit area. Aktivitas pengunjung ini bisa menjadi membuat ekosistem Lamun rusak karena mereka tidak tahu bahwa ekosistem Lamun itu ekosistem yang cukup penting di daerah intertidal untuk sebagai penahan abrasi dan menjadi rumah beberapa biota laut. Dan kegiatan pembangunan juga pencemaran dan aktivitas lainnya mengganggu keseimbangan ekologis di lingkungan laut. Sedikit cerita, waktu saya PKL atau saya pernah riset di Lempasing, Lampung, tahun 2003 itu masih lebat ya, lebat sekali padang lamunnya. Tapi waktu 2009 saya sempat ke sana karena diundang oleh Gubernur Lampung saat itu, dan saya melihat di titik yang sama, luasannya cenderung lebih sedikit.
setelah dilihat itu kenapa saya kan menjadi pertanyaan ya, kenapa luasan ini jadi lebih sedikit? Karena di sekelilingnya itu ada pembangunan komplek perumahan. Komplek perumahan sehingga mungkin bisa saja bebatuan atau sisa bangunannya itu mengganggu ekosistem lamun untuk tumbuh. Dan juga ada di kawasan Nusa Penida, Nusa Lembongan. Dulu Nusa Lembongan banyak sekali padang lamunnya, kita bisa melihat snorkeling dan melihat penyu. Tapi waktu tahun kemarin 2024 kami ke sana, itu padang lamunnya juga berkurang luasannya, dan tapi ada yang menonjol, itu ada budidaya rumput laut yang ada lebih banyak ya. Jadi budidaya rumput laut ini ada di atas si ekosistem lamun karena dia budidayanya di permukaan laut. Metode yang digunakan untuk riset ini perairan Pulau Menjangan di Karimun Jawa, tahapannya survei, pengambilan data, dan pengolahan data di 4 stasiun. Ada matriks kesesuaian ekowisata Lamun, saya gunakan dari Pak Fredrik Yulianda, salah satu guru besar di IPB. Di sini ada 9 parameter. Pertama ada tutupan lamun, kecerahan perairan, jenis ikan, jenis lamun, jenis substrat, 6 kecepatan arus, kedalaman lamun, aksesibilitas, dan sarana prasarana. Ini mohon maaf di sini bukan di matriks setelahnya deh. Nilai maksimum 78, kalau SI itu sangat sesuai dengan rentang 83 sampai 100%, S2 sesuai dengan nilai 50 sampai 83%, S3 sesuai bersyarat 35 sampai 50%, ya N tidak sesuai dengan nilai 35%. Setiap kegiatan wisata mempunyai persyaratan sumber daya dan lingkungannya yang sesuai dengan objek wisata yang akan dikembangkan. Nah, ini potensi ekologis pengunjung, kegiatan wisata snorkeling itu perhitungannya jumlah pengunjung untuk bisa beraktivitas seluas 500 meter persegi. Di daerah ekosistem Lamun, kegiatan wisata bahari yang bisa dilakukan adalah snorkeling. Luas suatu area dapat digunakan oleh pengunjung untuk melakukan snorkeling, mempertimbangkan kemampuan memperkecil peluang pengunjung untuk merusak ekosistem lamun sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Waktu kegiatan untuk snorkeling biasanya dibutuhkan 3 jam. Untuk waktu yang diberikan oleh pengelola biasanya 6 jam. Maka untuk menghitung daya dukung, WP atau waktu yang dibutuhkan dibagi waktu total yang diberikan oleh pengelola untuk berkegiatan atau melakukan aktivitas di kawasan ekosistem Lamun. Menggunakan skala Likert juga dengan kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert kita gunakan untuk mengukur penilaian sikap dan respon seseorang terhadap objek. Sikap ini menggunakan beberapa butir pertanyaan mengukur perilaku individu. Lalu pemilihan responden menggunakan metode proposi sampling, umum, dan penelitian deskripsi kualitatif. Dengan minimal 30 responden. Responden dipilih berdasarkan tujuan spesifik penelitian, individu, kelompok, dan institusi. Nah, di hasil, ternyata di Menjangan Barat itu substratnya kebanyakan pasir. Di 4 stasiun yang saya lakukan ya, ada pasir dan pasir berkarang, itu ada 2 ya, tidak ada lumpur. Dan kedalamannya hampir mirip, rata-ratanya 1,30-an. Ada yang 1,25, ada yang 1,37, ada yang 1,522 meter. Kecerahannya 100%, kecepatannya arus hampir sama, suhunya 31 derajat Celcius di stasiun 1 dan stasiun 2, lalu 32 derajat di stasiun 3 dan di stasiun 4. Kelintasnya mirip di stasiun 1 dan stasiun 2, 32 ppt.
Stasiun 3 dan stasiun 4 31 ppt. Karena parameter fisika kimia ini mempengaruhi pertumbuhan ekosistem Lamun dan 6 parameter pendukung ekowisata Lamun seperti kecerahan, kecepatan arus, suhu, jenis substrat, dan salinitas itu wajib kita dapatkan. Substrat di stasiun 1 dan stasiun 2 berupa pasir, sehingga si akar rimpang itu bisa mudah untuk tumbuh. Dan stasiun 3 dan 4 berupa pasir berkalang dan lebih cocok untuk kegiatan wisata dibandingkan substrat halus seperti lumpur. Kecerahan itu semua stasiun itu 100%, perairan dangkal dan substrat didominasi pasir serta pasir berkarang tanpa lumpur. Kedalaman di stasiun 2, 3, 4 masing-masing 1,25 meter sampai 1,52 meter. Dengan rata-rata sekitar 1 meter tergolong perairan dangkal. Ya karena memang ekosistem Lamun tuh ekosistem daerah intertidal ya, jadi dia hidup di daerah pasang surut. Kecepatan arus di semua stasiun hampir sama, yaitu 6,67 cm per detik. Diukur saat pasang. Arus yang tenang disebabkan oleh lokasi Pulau Menjangan terlindung atau diapit oleh Pulau Karimun Jawa dan Pulau Menjangan kecil. Parameter fisik kimia perairan di Pulau Menjangan besar, seperti hal yang saya sampaikan di tabel, suhu itu stasiun 1 dan 2 sama 31 derajat Celcius, suhu 3 dan 4 32 derajat Celcius, suhu optimal pada Lamun berkisar 28 sampai 30 derajat Celcius. Perubahan suhu dipengaruhi oleh intensitas cahaya, cuaca, dan waktu pengambilan data. Salinitas juga sama, tadi 1 dan 2 itu 32 ppt, 3 dan 4 31 ppt, dan perbedaan nilai ini dipengaruhi oleh penguapan dan respirasi. Dan daerah tropis umumnya memiliki salinitas lebih tinggi dibandingkan subtropis. Melihat daya dukung lingkungan untuk sumber daya pesisir, baik itu terumbu karang dan lamun, ini masih dalam kondisi sesuai dengan baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004. Bicara tentang lamun, ternyata di stasiun 2, di stasiun 1, ternyata yang paling besar itu adalah CS ya, Cimodase Serurata. CS itu paling banyak, rata-rata per stasiunnya 30,9%. Nah, stasiun 2 paling banyaknya adalah RH ya, CR atau Cimodase rotundata. Yang stasiun 3 ada di CS, Cimodase Serurata. Yang stasiun 4 ada di Cimodase dan Cimodase Serurata dan Cimodase rotundata. Di stasiun pertama paling besar ya, rata-ratanya 30,9%. Sehingga bisa dikatakan tutupan ekosistem di Menjangan besar itu termasuk kategori sedang. Dimasukkan ke indeks kesesuaian. Nah, di kesesuaiannya menggunakan 9 parameter. Di sini nilainya ada perubahan ya. Di stasiun 2 dan stasiun 3 pada jenis lamun itu berbeda. Harusnya 7 dan 5 di stasiun 3, stasiun 2-nya 7. Setelah dimasukkan dari rata-rata yang saya sudah ambil dari parameter fisik maupun lamun itu sendiri dan substrat, itu dapat nilai untuk tutupan lamun itu dapat 5, tutupan kecerahan perairan ada 9, jenis ikan nilainya 3, jenis lamun nilainya 9, jenis substrat nilainya 3, kecepatan arus 3, kedalaman 3. Sehingga bisa di total kalau stasiun 1 itu 64% atau masuk ke dalam sesuai ya, kategori sesuai. Stasiun 2 dan stasiun 3, stasiun 4 dalam kondisi sesuai atau S2. Nah, kesesuaian lamun sebagai penunjang ekowisata
Dari keempat stasiun pengambilan data termasuk kategori sesuai, karena kisarannya dari 50% sampai 83%. Kategori S2 ini memiliki arti sebagai pemeliharaan ekosistem lamun di sekitar kawasan sebelum menggunakan sebagai tempat wisata. Lamun yang ditemukan di Pulau Menjangan Besar hidup di substrat pasir berkarang dan pasir. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh substrat tersebut adalah memiliki kandungan oksigen yang relatif besar dibandingkan substrat yang halus. Tapi melihat riset yang saya dapatkan, ternyata ekosistem lamun itu lebih cocok di substrat yang pasir ya, pasir saja ya, yang tidak ada pasir berkarang. Kesesuaian lamun sebagai penunjang ekowisata. Pada ekosistem lamun didapat beberapa spesies ikan yang ditemukan dari 4 stasiun itu diambil 5 jenis spesies dari setiap stasiun. Adanya akses jalan di pulau yang akan memudahkan wisatawan untuk berkeliling dan adanya transportasi yang memadai untuk kita gunakan transportasi kapal, setiap wisatawan dikenakan 15.000 per orang atau wisatawan dapat menyewa kapal selama sehari dengan harga 450.000 sampai 750.000 per hari. Ini kesesuaian lamun dalam peta sangat sesuai, hampir semua stasiun sangat sesuai. Daya dukung kawasan di Menjangan Besar setelah dihitung dengan rumus daya dukung lingkungan, ekowisata di ekosistem lamun Menjangan Besar mencakup snorkeling, nilai daya dukungnya kawasan tersebut sampai 1.137 orang per hari per 500 meter persegi per orang. Berdasarkan luas tersebut, berdasarkan luas ekosistem lamun 28,44 hektar. Mengacu pada PP nomor 18 tahun 94, nilai daya dukung pemanfaatan ditetapkan 10% dari daya dukung kawasan yang dihasilkan. Maka kapasitas maksimal di kawasan Menjangan Besar itu 113 orang per hari. Ini riset untuk persepsi sikap dan partisipasi masyarakat. Di riset saya itu lebih banyak perempuan dan laki-laki 30%, perempuan 70%. Grafik usia responden paling besar itu di usia di atas 32 tahun. Karena untuk penyebaran responden, penyebaran kuesioner kita memilih responden yang sudah pernah ke Menjangan Besar dan beraktivitas di Menjangan Besar dan sudah minimal 2 kali pulang pergi dari Jawa ke Karimun Jawa. Lalu pendidikan responden paling besar itu di angka 34, yaitu SD, dan yang dua besar SMA. Grafik pekerjaan responden paling besar dan itu adalah tour guide, dan paling besar kedua atau sama 1, 2, 3, karena nilainya 33%, nelayan dan tour guide itu menjadi pekerjaan responden paling banyak saya dapatkan dari 30 orang. Persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat. 68% responden menyadari manfaat positif dari pengembangan ekowisata pada ekosistem lamun di Pulau Menjangan Besar. Pengembangan ekowisata dengan lamun sebagai penunjang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penambahan lapangan pekerjaan tanpa merusak lingkungan. 57,5% responden mendukung sikap positif terhadap kegiatan ekowisata yang melibatkan masyarakat sebagai penyedia jasa. 57% responden mendukung kegiatan ekowisata dengan lamun dan bersedia berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem lamun di Pulau Menjangan Besar. Oke, ada keuntungan dari ekowisata yang dapat dihasilkan di Menjangan Besar sebenarnya, atau di semua kawasan yang memiliki program ekowisata. 1, dapat membantu melestarikan spesies dan lingkungannya. Dalam hal ini membantu spesies biota yang hidup di Menjangan Besar dan lingkungan di Menjangan Besar, khususnya di ekosistem lamun. Dan yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran dan mengedukasi terhadap konservasi alam. Yang ketiga, memberikan pemasukan terhadap masyarakat lokal. Yang keempat, menyediakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Yang kelima, mendorong pembentukan program konservasi lainnya.
Cuman waktu kami riset, kita masih belum ada eh, tiket atau upaya konservasi lamun ya yang bisa didistribusikan ke pengunjung pengunjung yang datang ke menjangan besar. Contohnya misalnya koral adopter kayak di Nusa Penida itu kan sudah marak ya, sudah ada. Terus mangrove adopter itu bisa menjadi salah satu program mendukung konservasi ekosistem terumbu karang dan lamun. Begitu juga harusnya lamun juga bisa jadi lamun seagrass adopter ya karena lamun juga dapat ditanam karena menjadi sumber daya yang dapat diperbaharui ya. Di sini ada image penyu hijau dan ada dermaga. Mungkin itu saja, Kak Kevin. Saya bacakan kesimpulannya. Kesimpulan riset saya ini ditemukan 6 jenis lamun dengan kisaran tutupan 26 sampai 30% yang termasuk ke dalam kategori sedang. Nilai dari kesesuaian wisata ekosistem lamun sebagai penunjang kegiatan ekowisata masuk dalam kategori S2 atau sesuai dengan nilai 64% di stasiun 2, 1 dan 2, di stasiun 3 dan 4, 66%. Di kegiatan wisata yang sesuai untuk dikembangkan meliputi snorkeling, mengedukasi padang lamun untuk wisatawan maupun masyarakat lokal, dan program ekowisata untuk lamun. Luas wilayah yang sesuai di Padang Lamun itu 28,44 hektar dan nilai daya dukung kawasan sebanyak 113 orang per hari. Masyarakat atau nelayan dan tour guide memberikan respon positif terhadap ekowisata Lamun yang ada di Menjangan Besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Doni. Tadi presentasinya sangat menarik ya. Kita bisa mengetahui begitu besar gitu ya potensi Padang Lamun untuk diimplementasikan menjadi ekowisata. Dan tadi juga saya menangkap menarik ya bahwa masyarakat atau yang menjadi responden ketika penelitian itu juga memberikan respon yang positif gitu ya. Dan Iya. ini yang menjadi kabar baik gitu ya, tapi juga ini menjadi masukan kita juga ke depannya seperti apa nih kita bisa melakukan pengelolaan yang berkelanjutan ya. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Saya persilahkan jika ada dari Bapak Ibu sekalian yang hendak memberikan pertanyaan atau Mohon masuk. izin Pak Kevin. Oh ya, silahkan Pak Kasto. Ya, Ya. terima kasih Pak Doni, presentasinya luar biasa, memberikan wawasan baru ya, terutama untuk saya pribadi, karena yang kami tahu itu bahwa misalnya ketika kami melakukan aktivitas ekowisata, seperti contohnya misalnya kami saat ini sedang mengembangkan kawasan ekowisata di Geopark Kebumen ya, dan itu berbasis mangrove ya. Dan Kebumen itu kan terkenal dengan pantai selatannya. Iya, Dan Pak. alhamdulillah sampai hari ini di Geopark Kebumen sudah dilakukan eh, regenerative tourism ya. Artinya ketika wisatawan eh, melakukan aktivitas pariwisata di kawasan Geopark, terutama di kawasan mangrove, eh, kami mengarahkan agar dilakukan aktivitas regenerative tourism, yaitu wisatawan tidak hanya mengeksplor mangrove, tapi juga kita libatkan untuk penanaman pohon bakau ya pada setiap kunjungan wisatawan yang datang ke situ, sehingga disitulah terjadi proses regeneratif tourism, karena eh, kami memastikan bahwa kondisi eh, mangrove di kawasan Geopark Kebumen itu lebih baik ketika wisatawan meninggalkan eh, kawasan mangrove ketimbang ketika wisatawan baru datang ke situ gitu ya. Sebagai contoh mudahnya karena bertambahnya jumlah pohon bakau yang ada di kawasan mangrove Kebumen. Nah, pertanyaan saya, karena Kebumen itu kan pantai selatan ya, beda dengan Karimun Jawa. Apakah memungkinkan di Kebumen juga dikembangkan lamun ini ya? Karena ada beberapa kawasan di Kebumen juga yang merupakan kawasan ini koral gitu ya, seperti di Pantai Menganti, di
kawasan pantai Pedalen gitu ya. Nah, itu kira-kira apakah memungkinkan gitu? Karena kelihatannya memang ini bisa menjadi eh, tujuan atau destinasi pariwisata yang cukup menarik kalau misalnya tidak hanya berbasis mangrove ya, karena siapa tahu ada potensi itu gitu di kawasan itu. Dan tentunya ini juga akan menarik ya kalau misalnya kita terapkan konsep regeneratif tourism di Lamun itu ya. Hanya saya juga belum tahu apabila misalnya kita terapkan regeneratif tourism di kawasan Lamun itu seperti apa gitu. Apakah tadi yang tadi ada apa? Coral adapter, terus kemudian ada eh, mangrove adapter gitu ya. Mungkin bisa diterapkan, tapi tentunya membutuhkan literasi ekowisata yang baik, terutama untuk para wisatawannya gitu ya, sehingga mereka tidak hanya datang untuk something to see, tapi juga something to do dan something to learn terkait dengan konservasi lingkungan sebagai implementasi dari regeneratif tourism gitu. Nah, saya pernah juga melakukan aktivitas snorkeling dan diving di kawasan Karangasem, eh, ini apa, Kang Doni, itu di Pantai Amet ya, di Pantai Amet Karangasem itu sangat menarik sekali karena Di di Bali situ Pak kita, ya? iya betul di Amet, Bali di daerah Karangasem itu bisa melihat penyu hijau di situ, bahkan walaupun tidak selalu bisa kita lihat gitu ya, tapi itu sangat menarik dan hanya sayangnya di situ juga oleh si pengelola destinasinya atau desa wisatanya gitu ya, karena alhamdulillahnya ternyata mereka sudah memberdayakan masyarakat lokal juga, tapi ternyata tidak diarahkan untuk regeneratif tourism gitu. Nah ini yang tadi oleh Pak Doni disampaikan, ini menjadi tantangan tersendiri untuk konservasi Amet tersebut gitu. Ya itu mungkin itu Pak Doni, barangkali Ya, baik. ada apa pencerahan dari Pak Doni terkait untuk Geopark Kebumen. Terima kasih Pak Doni. Ya, Iya Pak ini juga. Terima kasih, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasno. Mungkin langsung dari Pak Doni bisa memberikan respon. Mungkin ya itu tadi gimana luasan Padang Lamun di Kebumen, apakah ada info terkait itu? Oke, terima kasih Pak Kasno atas pertanyaan dan pernyataannya. Kalau saya bisa jawab, pantai selatan di Kebumen tuh kan pantai selatan ya. Jadi kemungkinan besar kalau kita ambil garis lurus itu hampir sama dengan kawasan di Nusa Penida atau di daerah Sanur. Oh iya. Sehingga sehingga kondisi perairannya masih dangkal dan jernih, Pak. Sebenarnya Hmm. potensi pengembangan ekosistem Lamun bisa saja terjadi atau bisa saja sukses. Tapi kalau dari pantai selatan, setahu saya itu sudah mengalami kerusakan, Pak ya. Karena Hmm. banyaknya kehidupan sosial ekonomi pesisir di Kebumen yang tidak teratur ya, tidak termanage sebelumnya. Dan mungkin semoga dengan geopark yang ada di sana bisa membangkitkan motivasi keinginan melestarikan lingkungan sekitarnya dan bisa merehabilitasi lahan pantai juga, dan penerapan pembangunan berkelanjutan itu bisa terjadi di Kebumen. Kalau faktor pendukung di Kebumen sih kayaknya bisa Pak, karena perairannya dangkal dan cukup jernih, itu mendukung pertumbuhan lamun ya. Tapi memang tantangannya adalah kerusakan fisik di pantai perlu diatasi. Abrasi dan erosi juga harus ditangani sehingga eh, wilayah intertidal itu tidak hancur sebagaimana mestinya. Dan lamun ini kan sebagai fungsi untuk penahan abrasi juga sebenarnya. Tapi di Pantai Kebumen itu sudah bisa dibilang rusak lah karena abrasi dan erosinya cukup tinggi. Mungkin itu saja Pak yang saya bisa sampaikan. Tapi saya menarik itu untuk daerah Bali. Tahun kemarin juga saya ke Bali untuk ke daerah Pemuteran dan Tulamben ya. Tulamben itu kita diving di beberapa spot, dive spot, dan kita menemukan di Pemuteran itu ada mencoba transplantasi lamun Pak. Tapi tahun 2004 berdasarkan pengelola itu masih belum berhasil karena masih terinjak
oleh wisatawan yang snorkeling atau diving di sana. Memang kawasan yang harus dibuat transportasi itu harus benar-benar clear dari kegiatan aktivitas manusia ya. Karena yang paling merusak sebenarnya manusia. Kalau kita diving pakai fin, kita menginjak si lamun dan kita mencukil si lamun atau terhempas karena kaki kicking kita, itu bakal keangkat dengan akar-akarnya ya, karena tanaman itu namun bisa bisa dibilang mudah untuk diambil ya, seperti rumput ya, rumput di laut mudah untuk terlepas atau eh, merusak atau patah kalau misalnya kena barang-barang yang bergerak. Seperti fin kan keras dan itu bergerak, itu bisa merusak ekosistem lamun. Itu Pak Kevin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak Doni. Jadi memang ini ya apa? Jadi perlu apa namanya konservasi dulu ya di kawasan Kebumen ya. Kalau boleh Betul tahu Pak. yang menyebabkan kerusakan itu apa Pak? Kalau boleh tahu? Kerusakan lamun. Itu Iya. biasanya kegiatan manusia, Pak. Mhm. Aktivitas wisata tersebut juga bisa merusak lamun. Kalau misalnya tidak wisatawan belum diedukasi oleh pemandu wisata, itu bisa sekali merusak lamun, dan aktivitas manusia masyarakat lokal juga bisa merusak lamun. Seperti terinjak-injak saat dia surut, saat dia menginjak dan menginjak tanaman lamun sampai akarnya keluar dari substrat, itu bisa merusak, Pak. Dan Oh, selain iya. itu ada pencemaran ya, pencemaran dan polusi itu sangat bisa merusak karena kondisi lingkungan juga tidak mendukung dia hidup. Makasih Pak Doni. Pak Kevin Ya, terima kasih. baik Pak. Halo. Halo, Halo, ya, Ya, silakan penanya berikutnya. Ya. baik. Ya, terima kasih banyak. Ini Pak Setiawan, Pak Doni, dan Mas Kevin, tim dari Unpad ya, yang sudah aktif ikut mendukung dalam kegiatan untuk bisa meningkatkan pengolahan lamun di Indonesia dengan mengadakan webinar ini. Saya betul-betul senang sekali dengan kegiatan seperti ini karena akan bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat Indonesia ya akan pentingnya lamun. Mungkin menarik sekali yang sudah dilakukan Pak Doni tadi di Menjangan Besar di Karimun Jawa ya. Jadi alhamdulillah memang ternyata masyarakat sangat mendukung kegiatan ekowisata Lamun ini, dan tapi memang mungkin itu di daerah intertidal Pak ya, dia di Pak. daerah dangkal gitu. Dan kebetulan saya pernah juga ke Karimun Jawa dan saya pernah ngobrol dengan penduduk lokal. Wah, sebenarnya juga di kedalaman yang agak lebih ke tengah, yang sekitar 10 meter, itu ada daerah yang terisi oleh lamun jenis yang dia seperti pakis gitu. Jadi apa ya namanya, saya lupa itu namanya. Jadi ada, bukan enhalus. Kalau enhalus kan masih di Panjang ya. pinggir-pinggir. Ya, itu itu banyak penyu hijau di situ. Nah, Oh, jadi oke. kalau misalkan turis diajak ke situ, saya pikir juga akan sangat menarik bagi turis. Karena Iya, tidak hanya, artinya biasanya kalau diving itu kan di daerah terumbu karang. Tapi iya betul. kalau kelebihan di Lamun itu, dia bisa melihat hewan eksotis gitu, hewan yang mungkin jarang ditemukan di daerah lain. Itu penyu-penyu itu jadi semacam kayak padang tumbuhan yang lebat di kedalaman 10 meter, ada penyu-penyu di situ. Kata mereka indah sekali sebenarnya gitu. Jadi Betul Pak. itu bisa di ini juga dipromosikan di daerah Karimun Jawa. Iya Kami Pak. juga pernah melakukan penelitian di daerah Bintan ya. Itu juga Bintan paling banyak Pak, paling luas tuh Pak ya. iya, iya, Luasannya luas paling dan luas.
luas dan ini yang menarik juga sebenarnya sama dengan yang Pak Doni temukan di Karimun Jawa. Jadi penduduk lokal juga mendukung. Masalahnya tekanan yang berasal dari perusahaan besar justru yang jadi masalah di sini, karena di situ ada oil spill katanya. Jadi setiap Pencemaran bulan minyak. ya tumpahan minyak pada bulan Januari sampai Februari tiap tahun itu hampir selalu terjadi tuh. Setiap tahun, Pak. Iya, kata penduduk itu. Jadi Waduh. sampai airnya hitam. Nah, itu kan sebenarnya jadi artinya apa ya istilahnya, kalau bahasa praktisnya, kalau masyarakat lokal atau dalam tanda petik orang kecil itu mendukung mereka karena mereka sadar dengan pentingnya Lamun, tapi di saat entitas yang besar itu masih melakukan kegiatan yang kurang bertanggung jawab, saya pikir itu juga sulit juga gitu. Tantangan, Jadi Pak ya. iya. Jadi mungkin penting juga ada penyadaran ke pemilik-pemilik kapal tanker gitu kan. Itu juga pasti, itu kan perusahaan multinasional ya, bukan perusahaan-perusahaan lokal itu. Itu perlu ada sosialisasi gitu. Jadi bagaimana agar mereka bisa ya paling tidak sadar dulu dengan pentingnya Lamun, bahwa kemudian juga ya sebenarnya tidak hanya Lamun yang terdampak ya, pastinya seluruh ekosistem itu akan terdampak. Tapi memang Lamun itu jadi rentan sekali, dan sekarang memang di daerah Bintan itu penelitian terakhir dari mahasiswa umrah itu menunjukkan terjadi penurunan kondisi dan penurunan luasan seperti itu. Dan Waduh. Iya. ya, jadi dari mahasiswa umrah itu sudah melakukan penelitian, walaupun mungkin skalanya skalanya juga tidak menyeluruh, karena memang levelnya mahasiswa S1, jadi luasannya juga terbatas karena resource-nya terbatas. Tapi saya pikir apabila mungkin dari pihak Unpad yang punya concern yang cukup tinggi kepada sustainable tourism melalui konservasi Lamun ini, bisa membuat gerakan yang sifatnya nasional, paling tidak bisa mengetahui dulu tingkat literasi benefit yang diberikan oleh Lamun. Ya yang paling tidak mewakili skup nasional dari ya paling tidak di pulau-pulau besar itu bisa kita ketahui level literasinya. Saya pikir akan sangat berguna bagi pemangku kebijakan, dan itu sebenarnya mungkin kalau tertarik itu di BRIN sebenarnya ada ini juga ada peluang proposal yang riset RIM itu, kalau pernah dengar ya, RIIM itu Kompetisi, Pak ya. Iya betul. Iya, riset inovasi dan saya lupa juga tuh. Jadi RIM itu mungkin bisa dicoba gitu, bisa dicoba, dan memang itu justru lebih yang berpeluang dapat itu malah dari luar BRIN gitu, dari universitas justru yang lebih diutamakan selama ini ya. Jadi mungkin Unpad bisa mulai mengarah ke situ gitu. Baik, terima kasih Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Hussein atas informasinya. Jadi memang menurut saya beberapa literatur memang di Bintan tuh paling banyak Pak ya, luasan paling banyak. Dan kalau saya lihat di peserta yang ikut webinar ini, mungkin ada beberapa teman dari Taman Nasional. Nah, setahu saya di semua Taman Nasional di Indonesia itu biasanya ada ekosistem Lamun, Pak. Sehingga dengan kajian atau mengidentifikasi populasi dan spesies, juga biota yang berasosiasi, itu bisa menjadi pedoman untuk bisa dikembangkan ekowisata Lamun di Taman Nasional. Iya, betul Pak. Ini saya tadi lihat di chat room ya, ada izin seri mengenai konservasi penanaman Lamun di Buleleng, Bali, tapi di YouTube. Jadi saya menarik untuk agar bisa agar bisa pengen ngelihat Pak ya. Iya, saya pikir itu menarik karena ada literatur juga di Bali, bahkan ada pemilik wisata yang memandang Lamun malah sebagai hama gitu. Bahkan mereka mencabut
Iya, betul. Itu Pak Mas Kevin tahu tuh. Ya jadi ya mungkin kita bisa melihat itu kalau ya bagus juga Pak idenya itu kalau mau diperlihatkan itu. Mm. Ya, baik. Terima Eh, kasih Mas Husen. Mungkin ya, apa namanya? Ini Mas Husen ini memang sangat aktif sekali ya terkait lamun dan sekarang sedang penelitiannya ke willingness to pay ya Mas Husen ya. iya, Nah, itu betul mungkin sekali. harapannya tadi ya bukan hanya sustainable tourism tapi juga regenerative tourism gitu ya. Jadi Iya. Betul. wisatawan Iya. yang datang itu juga bisa berkontribusi ya secara langsung. Iya, Mungkin betul karena betul. mungkin ada Heeh. wisatawan yang misalnya nggak bisa berenang gitu ya dan mereka tetap bisa berkontribusi ya mungkin dalam secara finansial. Nah, itu juga menarik ya. Iya, Dan heeh. ya ini dari teman-teman dari Buleleng juga ya, dari Pokmaswas juga mungkin ini insya Allah menarik sekali ya. Kita nanti bisa lihat mungkin nanti sudah ada transisi ya. Kalau dulu yang digembar-gemborkannya mangrove terus ya, dan sekarang juga mulai apa naik juga nih ya seagrass gitu untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim seperti itu ya, insya Allah. Iya. Iya. Dan ini mungkin saya lanjut ke penanya berikutnya ini dari tadi sudah Raisin, Mas Iya, Aiden boleh. ya, silahkan. Baik, Mas Kevin, terima kasih atas kesempatannya. Namun mohon maaf kali ini tidak bisa on cam karena kameranya sedang berkendala. Bapak Ibu perkenalkan nama saya Aiden. Saya perwakilan dari Ocean Young Guards. Jadi Ocean Young Guards ini merupakan NGOs yang memang kita berfokus pada konservasi laut dan mitigasi perubahan iklim. Dan kami sebagai dukungan terhadap konservasi, kami memiliki program regeneratif wisata juga gitu ya. Dalam dimana kami menyasar kaum muda yang saat ini itu secara data tuh di Indonesia merupakan negara terbanyak dari segi ketertarikan dalam kerelawanan atau volunteer. Jadi biasanya itu ada orang yang suka dengan open trip, kami itu buka dengan nama Ocean Volunteer Trip. Kita sudah melakukan ini dari tahun 2021 dan kita emang fokusnya itu di ekosistem laut dari mulai mangrove, terumbu karang, dan juga penyu, tris tukik, kemudian pandan laut. Namun yang menjadi daya tarik kami saat ini adalah seagrass itu sendiri. Secara pengalaman pribadi, saya rasa untuk melakukan restorasi lamun bukanlah hal yang mudah gitu ya. Saya menjadi project cultivation di Bintan sebagai yang mem-PIC-kan restorasi melalui kultivasi. Itu memang sulit Hmm. gitu ya. Kita harus menyemai dari mulai buah, kemudian sampai dengan kita bisa semai di 3 bulan selanjutnya. Dan ada juga metode lain yakni transplantasi gitu. Ketika saya kembali ke Jawa, saya ingin melakukan regenerative travel ini di Seagrass, tapi memang kesulitannya adalah dari awal kita bikin konsep ini tuh inginnya berdampak jangka panjang. Nah, bagaimana sih kalau misalkan transplantasi lamun ini tuh eh, apakah memang punya dampak yang benar-benar efektif gitu? Apa takutnya justru akan merusak dari lamun donor itu sendiri? Sedangkan kalau misalkan kita sebut sebagai kultivasi kan kita semai dari buahnya. Nah, kalau transplantasi itu bisa jadi adakah memang donornya itu jadi botak dan juga kemudian ketika ditanam ada ketidakberhasilan gitu survivornya yang turun. Dan yang pertanyaan kedua tadi kan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua adalah ketika saya juga mencoba merancang suatu gagasan ekowisata Lamun di Pulau Bintan sana, saya coba membandingkan dengan para wisatawan lebih menarik mana terumbu karang dan Lamun. Memang banyaknya itu yang menjawab tuh terumbu karang gitu. Apa sih yang kira-kira kita bisa jadikan sebuah atraksi wisata di Lamun yang tidak kalah dengan terumbu karang? Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Oke. Iya. Oke, pertanyaannya Kang Aidin, saya mungkin harus banyak belajar dari Kang Aidin ya karena berpengalaman bekerja di Bintan dan di situ memang ekosistem lamun terluas di Indonesia. Jadi dari literatur yang pernah saya tahu, kalau transplantasi lamun itu kan proses pemindahan ini ya, penanaman satu dari lamun ke lamun lainnya, ke lokasi lainnya dengan tujuan merehabilitasi. Nah, kami pernah di PIK itu pernah beberapa kali melakukan riset untuk S1. Memang keberhasilannya masih di bawah rata-rata ya. Jadi dia pakai kalau nggak salah itu metode eh, ikat karung kalau nggak salah. Ikat karung tuh lamun diikat dari satu lamun yang didapat dari alam, diikat pada karung yang diisi substrat,
lalu karungnya itu ditanam di lokasi transplantasi karang. Jadi seperti kita mengambil tanaman lamun terus diikat pada pemberat kali ya, pemberat di sini pakai karung, terus karungnya ditanam di lokasi transplantasi. Itu memang tingkat keberhasilannya sedikit karena lamun itu kan akarnya rimpang ya, dan dia cenderung apa, sensitif pada perubahan kondisi perairan. Memang banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan dalam transplantasi ya. Yang penting adalah menurut saya lokasi transplantasinya harus sesuai dengan kondisi fisik, kimia, biologi pada ekosistem lamun, dan pengambilan bibit itu dari lokasi donor yang bagus ya. Dan saat mengambil bibit diusahakan akarnya tidak rusak karena akar rimpang ya. Dan harus ada pemantauan atau pemeliharaan. Begitu juga seperti terumbu karang buatan. Kalau kita tanam terus kita tinggalin, kita nanam misalnya di Pulau Pramuka gitu ya. Kita nanam 10 sampai 15 bibit karang, terus kita tinggalin ke Bandung, 4 bulan kita balik lagi ke diving untuk melihat kawasan itu, kemungkinan besar kelangsungan hidupnya bakal sedikit ya. Kelangsungan hidupnya mungkin bakal rendah karena transplantasi itu perlu pemeliharaan, khususnya di terumbu karang dan di lamun. Itu kalau di terumbu karang kan harus disikatin dari alga yang menempel di substratnya. Begitu juga di lamun ya. Mungkin kemungkinan besar si tanaman yang kita tanam itu sudah di atas dari substrat sehingga si akar tidak lagi mengikat pada substrat, itu bisa terjadi. Sehingga pemantauan dan pemeliharaan harus dilakukan atau harus continue ya. Terus pertanyaan yang kedua, Mas Aidan, menurut saya pribadi ya, kenapa di Lamun itu bisa dikembangkan sebagai wisata? Karena hanya dengan snorkeling, dengan kedalaman di bawah 2 meter, kita masih sudah bisa melihat biota yang cantik ya, karena di wilayah nursery itu kebanyakan kalau biota laut, dia melahirkan atau bertelur kan lebih dari 50 biasanya. Kalau misalnya tidak dipredasi oleh biota lain. Jadi bisa melihat ikan-ikan kecil yang banyak, terus bahkan bisa melihat hiu kayak Pak Kasno tadi di Amet, bisa melihat penyu hijau yang sedang makan lamun. Itu dengan tingkat yang dibilang mudah ya dibandingkan diving yang harus turun 5 sampai 8 meter di bawah permukaan laut. Dengan menggunakan masker dan fin, kita hanya snorkeling, itu bisa melihat biota laut yang berinteraksi di ekosistem lamun. Terus menurut saya pribadi, saya itu melihat tanaman hijau itu suka ya. Saya ngelihat rumput hijau, bukan rumput tetangga ya, rumput tetangga juga menarik untuk dilihat. Tapi kalau lihat rumah dengan rumput yang hijau luas gitu, kayaknya adem ngelihatnya, apalagi ini di laut. Jadi seperti kayak lihat lapangan golf yang ada di laut ya, menurut saya ya. Terus biasanya kalau ekosistem lamunnya bagus, biasanya kualitas kondisi perairannya juga bagus ya. Jadi bersih, kecerahannya jelas, jernih, lalu salinitasnya sesuai dengan baku mutu gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Aidin. Sukses buat Baik Pak, Ocean Guard-nya ya. atas jawabannya. Terjawab Pak. Terima Terima kasih. kasih. Tadi mungkin ya sudah disebutkan oleh Kang Doni ya, mungkin untuk kegiatan transplantasi itu memang butuh orang lokalnya ya, jadi nggak bisa Iya. cuma ditinggal aja. Nah ini mungkin teman-teman dari Ocean Young Guards gitu ya, atau mungkin tadi dari Pok Maswas, Pok Darwis gitu ya, ini sangat penting sekali gitu ya, karena ya tadi mungkin sudah disebutkan oleh Mas Aiden ya, memang kita ini punya
daya juang yang tinggi ya masyarakat kita ini, kayak teman-teman dari Pandawara ya yang beraktivitas dengan sampah itu kan mulai banyak tuh ya, mulai viral ya ke berbagai Iya. tempat gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan konservasi seagrass juga bisa seperti itu ya, dan mungkin dari diawali oleh dipelopori oleh teman-teman dari Ocean Young Guards ya. Ini berikutnya ada pertanyaan lain dari Pak Zaki Satrio Widanto, silahkan. Halo, terdengar. Dengar, Terdengar Pak. Pak. Di Suaranya di Ups. Halo, ya, terima kasih. Ya, selamat sore, Bapak-Bapak sekalian. Sama saya Zaki. Saya dari mahasiswa S2 di James Cook University Australia. Dan sebelumnya juga saya ingin terima kasih juga terhadap Pak Doni dan eh, terhadap materinya. Luar biasa studi di menjangan besar, dan juga Pak Kevin sebagai moderator. Eh, Mungkin langsung saja, kalau kami itu di James Cook University itu juga saya tertarik dengan seagrass lamun, dan kami mencoba untuk juga melihat dari lingkungan sosioekonomiknya gitu, sosial dan ekonominya gitu. Dan saya eh, justru malah tambah penasaran Pak kalau di yang di kolom menjangan besar itu, dan ingin coba menghubungkan penanya-penanya tadi juga sebelum saya. Eh, Mungkin saya penasarannya adalah tentang pengetahuan lokal masyarakat di sana Pak. Karena kalau tadi itu Pak Husain bilang katanya di daerah situ ada eh, Halophila spinolosa ya harusnya ya, kalau dibilang pakis ya. Halophila Iya. spinolosa yang eh, apa, penyu, dan itu ada di area yang cukup dalam. Nah, kira-kira mungkin apakah masyarakat di sana sudah tahu akan hal tersebut? Dan kemudian yang satu lagi adalah, kalau selama saya studi itu saya besarnya itu ngelihat papernya Duarte tahun 2008 itu mengenai bagaimana seagrass itu nggak secantik terumbu karang gitu ya. Dan saya rasa ini bisa coba diakali dengan bagaimana kalau bukan lamunnya sendiri, tapi biota-biotanya. Dan bahkan nggak perlu biota megafaunanya ya, kayak penyu, tapi juga kayak ikan-ikan tersebut. Dan pertanyaan saja adalah, apakah nelayan-nelayan bisa gitu mungkin kayak membuka restoran lokal gitu di mana ikan lamun bisa ditangkap dan kemudian dimakan. Saya rasa itu juga potensi bagus juga untuk ekowisata, kalau oh ternyata lamun itu berguna juga untuk tumbuh ikan yang bisa buat kita makan gitu untuk wisata. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Jaki. Itu tadi dari pernyataan Kang Jaki itu menarik ya. Tadi ada pernyataan tentang eh, ikan yang dimanfaatkan ya. Ikan yang dimanfaatkan, tapi kalau misalnya di Lamun itu cenderung ikan-ikannya lebih kecil ya, karena dia sebagai nursery ground. Nursery ground atau tempat asuhan, sehingga ikan-ikannya itu lebih kecil. Mungkin kalau misalnya nangkap atau mancing di kawasan Lamun, bisa kebayang lah ukurannya, kalau nggak dia dapat indukan, tap- tapi jarang juga indukan yang datang, karena biasanya kalau ikan-ikan Lut Janus itu biasanya setelah dia melahirkan dia kembali lagi ke laut ya, tidak tidak menjadi tidak menjaga si anak-anakannya. eh tapi bisa juga tuh yang tadi Kang Jaki diakalin katanya. Bisa juga diakalin tidak hanya dengan sesuatu yang alami ya, tapi bisa juga dengan pembuatan konkret atau patung buatan ya. Jadi misalnya membuat patung misalnya sesuai daerah. Misalnya di Bali kita buat patung Dewa Siwa gitu ya. Itu ditaruh di ekosistem Lamun karena pakai bahannya yang bisa meningkatkan terumbu karang buatan. Misalnya menggunakan kalsium karbonat dari karang yang mati, terus dicampur sama adukan semen sehingga dibuat eh, beton konkret dengan campuran yang bisa meningkatkan terumbu karang, ditaruh di lamun. Jadi seakan-akan kalau kita ngelihat lamun yang hijau, tahu-tahu ada bentuk patung gitu ya. Itu menarik juga untuk bisa kita jual ke wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Terus yang lainnya, di Menjangan Besar itu responden sudah tahu sebenarnya lamun itu apa, karena biasanya mereka nangkap itu di kawasan lamun ya. Dan karena kapal nelayan mereka itu tidak sebesar kapal nelayan yang ada di
laut pantai utara Indramayu atau Cirebon, sehingga alat tangkapnya juga tidak seluas jaring yang dipakai nelayan Cirebon atau Indramayu, sehingga bisa dikatakan alat tangkapnya tradisional. Jadi mereka sudah tahu lamun dan sudah mulai diedukasi oleh Taman Nasional Karimun Jawa, juga sudah diedukasi, dan beberapa riset regular dari Undip juga sering ke Karimun Jawa ya. Jadi edukasi lamun sudah bisa berlangsung, dan kami waktu riset mereka sudah tahu betul lamun di sini jenisnya ada apa aja, terus ikannya ada apa aja, bahkan memperlihatkan teripang yang mereka dapat di lamun tersebut itu cukup besar-besar ya, menurut saya cukup besar-besar. Itu mungkin bisa saya jawab, Mas Yaki. Terima kasih, Pak Kevin. Ya, terima kasih Kang Doni, dan mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi saya sama Mas Husen juga sempat ada penelitian dengan Len McKenzie ya dari James Cook University, dan di situ kita merumuskan konsep Seagrass Associated Tourism gitu ya. Jadi kadang itu tadi mungkin secara penampilan tuh mungkin kalau Seagrass itu bukan jadi aktor utama gitu ya kalau di dalam suatu film ya, tapi ya masih penting gitu, dia penting sebagai aktor pendamping gitu. Nah itu makanya ada istilah konsep Seagrass Associated Tourism itu ya, harapannya itu tadi mungkin Seagrass apa, kita lihat manfaat-manfaat lainnya gitu ya. Kita mungkin melihat ikan-ikan kecilnya gitu ya, atau melihat kalau ada megafauna lebih baik gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Baik, mungkin Ya karena betul, Pak Kevin. ya waktu sudah pukul 3.15 mungkin ya, mungkin kita bisa tutup acara Seagrass Voice hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasi aktifnya. Insya Allah bulan depan juga kita akan ada lagi mungkin ya kegiatan Seagrass Voice yang lainnya ya, yang dari teman-teman universitas, LSM ataupun institusi lainnya ya. Nah mungkin karena besok ini 1 Maret, bulan puasa, dan juga apa Seagrass Day ya, Hari Seagrass Internasional, saya mau ngasih pantun dikit nih, ini titipan dari Ibu Susan ya, YKCI ini. Ubur-ubur dalam air menari-nari. Cakep, Nah, ya. Ikan lele berenang ke hulu. cakep, Bulan Ramadan sebentar lagi, kita jaga cakep. juga Padang Lamun yuk. Ya. Cakep. Baik, terima kasih banyak semuanya. Materi mungkin insya Allah ya bisa di-share ya di kolom chat gitu, dan silakan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa langsung mengisi daftar hadirnya itu di link di Forms. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Terima kasih, Kang Kevin.